Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagaman seni dan budayanya. Masing-masing seni dan kebudayaan tersebut memiliki ciri khas dan menjadi sebuah kebanggaan Indonesia di mata dunia. Ragam budaya tersebut tak lepas dari keberagaman suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jepara, suatu daerah dengan sentra industri ukirnya yang mendunia. The World Carving Center disematkan kepada Jepara berkat kebesaran seni ukirnya. Kesenian ini merupakan sebuah aset yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita ajarkan kepada anak cucu kita kelak sebagai suatu kebanggaan dan sebuah warisan kebudayaan yang tak ternilai harganya. Soal kebanggaan tentu karena ini tidak dimiliki oleh semua daerah, gitu kan? Tentu kita bangga sebagai warga Jepara. Sebenarnya kalau bangga sih bangga, kita dikenal di dunia sebagai kota ukir dan kita sudah diakui di dunia bahwa kita sebagai ikon kota ukir itu termasuk Jepara. Nama saya lengkap Sumarno. Di sini di Mulyoharjo dituakan sebagai Ketua Paguyuban Ukir dan Desa Wisata Industri Kreatif Mulyoharjo. Kebetulan dari dulu kalau untuk Mulyoharjo memang sudah jadi sebuah istilahnya ikon untuk terutama untuk ukir, karena terus perkembangan dari ukir disitulah banyak terjadi muncul semacam pasar gitu, akhirnya jadi lahan usaha, lahan kerja yang tidak lepas dari seni kerajinan ukirnya. Dulu itu ukiran yang daerah mancanegara mungkin belum banyak ukiran, kita sudah turun-temurun dengan terkenal ukir-ukiran dari kayu. Untuk di Jepara waktu era-era keemasan ukiran itu memang secara manual semua, jadi nilai-nilai itu mungkin menurut mancanegara suatu nilai yang budaya yang sangat luar biasa karena digarap dengan secara tradisional, digarap dengan cara manual gitu. Kalau berbicara masalah perkembangan ukir itu sangat dinamis sekali karena untuk di awal-awal tahun 80-90-an itu ukiran jadi tren yang sangat luar biasa, khususnya Jepara, jadi bisa jadikan sebuah ikon. Kenapa jadi kota ukir? Itulah di situ tahun-tahun era-era keemasan ukiran kayu. Saya katakan begitu, Jepara dikenal sebagai kota ukir dan dikenal di mancanegara itu sebuah harga diri yang perlu diperhatikan. Jadi kita perlu menekankan untuk perhatian betul pada seni budaya karena itu adalah harga diri sebuah bangsa, harga diri dari satu daerah. Nama saya Jatmiko Ari. Di Jepara ini saya dikenal sebagai seorang seniman, padahal saya merasa bukan seorang seniman, saya hanya pekerja seni biasa. Dan saya juga melukis, membuat patung, mengerjakan ukir-ukiran, membatik, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesenian. Sebagai warga Jepara yang dikenal Jepara sebagai ukir, kota ukir, saya mendirikan usaha seni ukir itu hanya karena keinginan aja, sederhana saja.
Saya kepengen bisa membuat perabot-perabot yang ada hubungannya dengan ukir-ukiran, ada berhiaskan aksesoris ukir-ukiran, itu saja, tidak lebih. Karena saya membuat ukir-ukiran juga tidak sekedar ukir-ukiran yang sifatnya umum gitu. Saya mencoba yang membuat karya-karya yang lebih unik dan lebih profesional begitu. Kalau kualitas dan bermutu punya pangsa sendiri begitu. Untuk publikasi ya, publikasi artinya memang kualitas yang bagus itu, ya itu tadi tular itu sampai ke luar negeri gitu. Mungkin ya dari image mereka, image yang di luar, orang-orang di luar daerah Jepara itu kalau udah berbicara ukiran, walaupun mungkin di daerahnya ada ukiran, tetap orang lebih ngetren di, wah ini loh ukiran Jepara. Saya yakin dengan nama besar Jepara disebut kota ukir itu sudah satu poin yang luar biasa. Jadi orang beli barang ukiran di Jepara itu sudah satu kebanggaan. Kalau soal kebanggaan tentu karena ini tidak dimiliki oleh semua daerah, gitu kan? Tentu kita bangga sebagai warga Jepara karena mempunyai satu budaya yang sangat luar biasa. Nah, maka dari rasa bangga ini ibarat kita bersyukur pada Tuhan, kita implementasikan. Diterbitkannya Perpu Bupati bahwa setiap bangunan yang ada di Jepara harus membuat aksesoris, ada aksesorisnya yang bernafaskan ukir-ukiran Jepara, ukir-ukiran lah pokoknya. Dan juga ada juga kebijakan pemerintah untuk tidak menarik biaya bagi murid-murid sekolah yang mengambil jurusan seni ukir di SMIK. Perlu pemerintah harus merekrut dan harus memberi wadah untuk regenerasi sekarang, sebab regenerasi sekarang itu kebanyakan dia mengejar uangnya. Khususnya untuk regenerasi kita di bawah itu bisa melestarikan dengan mungkin ya paling tidak mengerti bagaimana ukir, bagaimana cara mengukir. Generasi muda kan Sudah sulit kan? nggak bisa ngukir seperti ini, nggak bisa, nggak mau dia ada aja loh, susah karena sulit, butuh seni, butuh keahlian, Itu dia. Ini secara nurani bapak-bapak ini ya akan merasa kehilangan ketika tidak ada yang melanjutkan. Anak-anak sekarang itu lebih instan ke hal yang lebih cepat. Bagaimana untuk cara cari ekonomi yang lebih cepat itu mereka rada gimana ya, agak enggan untuk belajar lebih sabar ke kerajinan ukir sendiri. Maka dari itu pesan saya kepada pemerintah maupun regenerasi, perlu ada hubungan sinergi antara pemerintah dan remaja atau pemuda masa sekarang. Perlu ada wadah yang untuk melanjutkan atau melestarikan budaya kita yang sudah diwariskan kepada kita. Untuk melestarikan ini, kita mencoba ada beberapa lembaga-lembaga pelatihan yang dilakukan oleh masyarakat. Saya senang sekali ada beberapa lembaga itu. Mereka merekrut para anak-anak yang putus sekolah. Bukan berarti tidak bisa kita upayakan sisi lain bahwa kita memang punya kewajiban untuk angka anak sekolah putus sekolah ini kita kurangi. Tapi saya kira belajar mengukir ini kan sama-sama sekolah namanya, gitu kan. Tapi lebih difokuskan persoalan ukiran gitu. Nah, kita support mereka, kita lakukan untuk memberikan fasilitasi pada kelompok-kelompok ini agar supaya lebih mampu memberdayakan daripada generasi-generasi muda lah khususnya
untuk kembali mencintai ukir. Karena kalau sesuatu ini tidak dibarengi dengan rasa suka, apalagi cinta begitu, ya memang agak susah kan. Untuk memberi support secara bersama, maka kita akan berikan beasiswa khusus untuk jurusan ukir. Jadi khusus untuk jurusan ukir, memang saat ini sedang dihitung oleh mereka kebutuhannya. Karena nanti siswa itu kan akan dibantu dari beberapa sumber, termasuk sumbernya adalah BOS. Maka kebutuhan siswa ini berapa, bosnya mengcover berapa, kekurangannya berapa, kita hitung. Kendalanya adalah hari ini ukiran itu mereka kurang menjanjikan secara ekonomis. Maka kewajiban pemerintah kemudian bagaimana sisi untuk melakukan satu promosi, terus kemudian menstabilkan harga terkait dengan tenaga kerja yang karena ini merupakan satu keahlian khusus, ini skill ini, bukan hanya soal tenaganya saja. Nah, kita dorong untuk ke sana, itu upaya kita. Intinya adalah kita memberi support kepada warga masyarakat Jepara khususnya untuk senantiasa melestarikan kebudayaan kita soal ukir. Ada usaha begitulah dulu pameran-pameran di Bali, pemerintah mengajak pengrajin pameran di Bali. Di sana laku semua. Akhirnya mereka pada datang ke Jepara. Dukungan kami di sektor ukir, apalagi ukir Jepara, adalah yang pertama adalah pembentukan desa wisata, khususnya desa wisata Mulyoharjo. Yang kedua adalah desa wisata Petekean, dan berikutnya adalah bentuk-bentuk dari pelatihan-pelatihan seperti peningkatan SDM-SDM yang ada di sana, lebih khusus ke Podarwisnya, jadi kelompok sadar wisata yang ada di desa wisata tersebut, di mana pelatihan tersebut seperti pelayanan menerima tamu, terus pembuatan tour itinerary, terus peningkatan berbahasa Inggris, terus ada lagi pelayanan dalam bentuk homestay, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang diberikan dukungan kita kepada desa wisata yang ada tersebut. Banyak juga sih peran pemerintah sebenarnya, walaupun secara berkala, mungkin minimal setahun sekali di acara, mungkin di hari jadi Jepara itu kadang diadakan lomba ukir untuk ibu-ibu, lomba ukir untuk remaja, untuk anak-anak, dan juga pamer-pameran. Itu sudah salah satu peran pemerintah. Cuman untuk yang akademisi, ya paling tidak mungkin pemeran pemerintah lebih intensif lah untuk bisa bergerak di bidang kerajinan ini, bisa melestarikan ukiran gitu. Baik juga lah, artinya pemerintah juga seperti yang saya tadi katakan, pada tahun 86 mengadakan pameran di Bali. Nyatanya berefek sekali dan banyak buyer-buyer yang datang ke Jepara. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentu juga memberikan satu bentuk dorongan melalui regulasi-regulasi. Yang kemudian berikutnya adalah kita memberikan fasilitasi untuk pameran misalnya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan kita arahkan memang dalam bentuk venue-venue yang kemudian di situ memang ada ukiran-ukiran khas Jepara. Di Dinas Pariwisata sendiri untuk programnya kita lebih ke bentuk promosinya, Mas. Karena alhamdulillah di Jepara untuk ukir kan udah terkenal. Apalagi ada brand tentang Jepara World Center Carving. Nah, dari situ kita alhamdulillah kita cukup untuk menekankan dalam bentuk promosi, seperti kita membuat tour itinerary di mana kita untuk mempromosikan kepada wisatawan-wisatawan yang ada di luar Jepara khususnya untuk lebih mengenal kegiatan apa aja yang ada di desa wisata ukir tersebut. Contoh, bermalam satu malam di desa wisata Petekean. Nah, kegiatan apa aja yang ada di kegiatan tersebut? Seperti mungkin ada natah ukir
dalam bentuk ya kecil-kecilan seperti asbak atau apa gitu. Jadi bentuk lebih condong ke promosinya Mas kita. Bangsa yang besar adalah mereka bangsa yang menghormati para pahlawannya. Kita menjadi bangsa besar atau mungkin daerah yang besar, ya kita harus nguri-nguri. Ini pesan saya juga kepada generasi penerus, harus nguri-nguri. Jangan dianggap seorang pengukir ini mereka lebih rendah dari yang lain, tidak. Mungkin ini tidak hanya sekedar tenaga pikiran, tapi kalau orang Jawa bilang rasa. Kita perlu menekankan untuk perhatian betul pada seni budaya karena itu adalah harga diri sebuah bangsa, harga diri dari satu daerah. Saat ini mungkin paling tidak bagaimana kita mengenal kebesaran kota Jepara ini tidak lepas dari ukiran. Ya paling tidak kalau bisa melestarikan dengan cara belajar mengukir ataupun berkecimpung di dunia ukiran, ukir kayu khususnya, itu salah satu ya sangat luar biasa positif gitu. Ya harapan saya mudah-mudahan semua ini jangan dilupakan, harus diuri-uri atau dilestarikan sampai kapanpun perlu dijaga baik-baik. Bapak-bapak ini, teman-teman ini yang menggeluti seni ukir ini, saya kira sudah sangat secara orang Jawa bilang yang menep, gitu ya, menep. Dia lebih fokus untuk melakukan kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan ekonomi, tapi saya yakin ini adalah menjadi bagian rasanya. Harapan saya pokoknya ya paling tidak moga Jepara kita bangkitkan lagi dengan kiprah anak-anak muda yang lebih banyak untuk bergerak di bidang kerajinan, khususnya ukiran kayu. Cintailah budaya, karena kebudayaan itu adalah harga diri sebuah bangsa, harga diri daerah.